akhirnya anaknya itu ya mau marah-marah, main HP sambil marah-marah. Posisinya waktu itu lagi pegang Al-Quran, mengaji. Langsung tiba-tiba tendang diri sama itu siapa namanya? Ibunya itu tersungkur sini kan. Sampai jatuh di sini. Nah setelah jatuh, Al-Qurannya juga jatuh berantakan kan. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah menendang ibunya ya, anaknya itu tadi sama dia tertawa-tertawa kan. Ibunya menangis, di sini sambil menangis. Ya, tiba-tiba waktu itu juga kan. Mbak Yanti yang anaknya itu tadi langsung dirinya kan. Ada mocongnya seperti anjing. Terus tiba-tiba bulunya ini lebat. Itu hewan itu ya? Betul seperti hewan, persis seperti anjing. Ekornya tumbuh kan? Tumbuh ada ekornya. Yanti itu tadi. Wajah tadi kayak gini kan? Iya nangis saja kayak gini. Dia memang menangis terus. Loh. Ini tadi saya cari ke sana-sana, nggak ketemu. Ini sebenarnya Mbak Yanti ini cantik ya, cantik sekali. Ya, tapi karena perbuatan yang tadi yang di luar batas itu ya Kang ya. Iya. Warga sudah berkumpul semuanya ini menyaksikan katanya sosok anak cantik atau wanita cantik ini wajahnya itu berubah jadi anjing setelah menendang ibunya ketika sholat ya. Seperti apa langsung kita ke rumahnya aja teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini ganggu ini. Iya. Dari mana Mas? Dari mana? Ya ini saya dari tetangga sebelah karena kemarin itu saya sempat mendengar yang lagi rame di warung-warung sebelah itu rame ya, Pak ya. Mohon maaf, ngapunten. Jenengan ini yang punya rumah ini atau bagaimana? Oh, bukan. Saya ini kebetulan ketua RT di sini. Oh ya tadi kan saya sempat tanya di depan itu, ya. Tanya namanya ibu yang kemarin sempat didolimi oleh anaknya, katanya di ciri-cirinya di rumah ini gitu ya. Betul, memang. Apa betul. Benar? Ibu siapa? Ini namanya Ibu Solikatin. Oh, Ibu Solikatin. Iya, betul. Mohon maaf gitu, apakah memang ya. Bu Solikatin ini punya anak wanita? Betul, punya anak wanita. Kok tahu zaman ini? Ya, katanya kan yang rame di warung sebelah itu heboh kan, sangat heboh. Katanya itu anaknya yang konon adalah anak itu adalah gadis desa juga di sini karena memang parasnya yang sangat cantik. Tiba-tiba berubah jadi sangat mengerikan. Oh, yang berita itu. Iya, apa benar? Benar. Ternyata ini memang sudah menyebar ya. Iya. Padahal itu kurang lebih baru 1 minggu ya itu, Mas ya. Iya. Baru 1 minggu. Nah, ini saya kebetulan ini keluarganya. Oh, Pak ini. Ini keluarganya Busol. Ya, ini keluarganya Busol. Saya kebetulan ketua RT di sini. Saya di sini memang tadi itu sedang nungguin Busol itu tadi. Kasihan soalnya beberapa hari ini nangis terus berat, tapi karena memang anaknya itu yaitu tadi kena kutukan karena kesalahannya itu tadi. Nah, mohon maaf ya, kita bukan berarti ingin menjelek-jelekan atau istilahnya itu
mempublikasikan atau memviralkan enggak ya Kang? Ini maksudnya itu biar jadi pelajaran untuk saya sendiri ya, untuk saya sendiri mungkin ya ada yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Tetap kita akan jaga privasi ya, tetap jaga kita privasi. Itu tadi intinya kita ingin berbagi kisah, mungkin ada hikmah di balik semua peristiwa ini kan pasti ada hikmahnya gitu. Iya, iya. Kan jenengan di sini juga tadi kan katanya mau apa ya istilahnya simpati ya kepada Simpati ibunya. ya sama keluarganya. Jadi kebetulan ini, jadi boleh saya ke dalam mungkin juga jenengan kan katanya butuhnya ngedem-ngedem ibunya ya, katanya nangis terus. Gak apa-apa, tapi tujuannya apa dulu ini masnya ini? Ya itu tadi. Kalau tujuannya hanya ingin sekedar tahu atau ingin mempublikasikan ke masyarakat biar nanti tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini antara anak durhaka ke orang tuanya gitu. Ya itu yang penting yang itu Kang. Kita ini Ngomong seneng saya. Ayo ngomong. Tapi nanti kalau misalnya mau tanya sama Bu Sol ya, itu tolong pelan-pelan ya. Takutnya nanti orangnya apa ya tersinggung karena dari kemarin nangis terus. Ya, ini saya pasang jenengan saja Pak RT. Oh gitu ya. Iya, jenengan Pak. Monggo. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya pamitan saudaranya dulu, Mas. Saya masuk dulu ya. Jadi gini, Mas, ampun ya, ya. Untungnya saudaranya juga welcome ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nah ini gimana, Mas? Ini dulu, Mas. Nangis. Kasihan sekali. Ini sudah 1 minggu ini, Pak RT. Masih seperti ini. Nangis seperti ini. Nah, Bu Sol, sabar Bu Sol deh. Sabar ya. Dari kemarin dia nangis terus seperti ini. Karena mungkin sudah tahu posisi anaknya. Iya. Tapi sekarang anaknya posisinya nggak di rumah. Gimana? Anaknya sekarang itu posisinya ada di kebun. Walaupun hujan lebat seperti ini, dia nggak berani, nggak bisa pulang. Gitu. Maksudnya nggak berani pulang karena malu atau memang diusir oleh ibunya ini atau bagaimana? Ya karena dia itu menyesal karena sudah berbuat durhaka sama orang tuanya. Sampai tahu nggak itu masalahnya seperti apa itu? Apakah kemarin sudah pernah dengar dari orang lain Ya, itu kasusnya seperti apa? Siur, Pak RT, semua siur ada yang bilang katanya anak ini berani dengan orang tuanya, ada yang bilang orang tuanya yang jahat kepada anaknya, ada yang bilang karena ada broken home atau masalah keluarga. Makanya saya langsung ke sini ingin menyaksikan sendiri, mendengarkan sendiri karena menurut ilmu yang saya dapat melihat itu lebih baik. Ya, dekat cocoknya itu kan ya. Iya. Nah, kemarin itu kan ya, ini kita cuman apa namanya? Karena saya ketua RT di sini, saya kebetulan paham sama apa namanya yang terjadi. Nangis terus ya. Iya. Sabar. Ini mohon maaf teman-temannya ini karena cuacanya hujan. Ini suara saya nggak terlalu, saya ngotot sedikit nggak apa-apa ya, biar agak keras ya. Nah, jadi gini kemarin itu kan ya. Pas habis maghrib, ya malam ini ceritanya nih habis maghrib ya. Bu Sol ini melakukan aktivitasnya seperti biasa. Selesai sholat maghrib, biasanya itu deres. Orang kampung bilang itu deres atau mengaji. Ya. Lah, mengajinya itu sambil nunggu azan isya. Itu setiap hari dilakukan sama Bu Sol ini. Nah, di rumah itu anaknya itu tadi yang namanya Yanti. Yanti anaknya itu perempuan, cantik sekali. Mbak Yanti itu anaknya ya. Itu sedang main handphone. Main HP, musiknya terlalu keras. Sehingga mengganggu Bu Sol ini mengaji, ya kan? Sabar Bu ya, sabar. Nah, setelah mengganggu suaranya keras, anaknya yang namanya Yanti itu diingatkan sama orang tuanya ini, sama ibunya ini. Diingatkan, nak, jangan keras-keras main HP. Ini ibu ini lagi ngaji, katanya gitu. Anaknya itu nggak mau tahu, malah HP-nya itu suaranya semakin keras. Terus ibunya ini mau marahi anaknya, tapi kasihan anaknya masih sekolah ya. Terus dikasih tahu lagi, diingatkan. Akhirnya anaknya itu ya mau marah-marah, main HP sambil marah-marah. Kan itu diingatkan sama ibunya ya kan, marah-marah. Ibunya waktu ngaji ya di sini nih tempat. Iya. Ibunya ini posisinya ini tangannya ini
posisinya waktu itu lagi pegang Al-Quran, Oh ya. mengaji, langsung tiba-tiba tendang gini sama itu siapa namanya? Yanti. Yanti, ya. Sabar gue namanya. Jadi tendang kakinya itu Iya iya iya. mengenai ini apa badannya. Ya. Sebenarnya menendangnya sih nggak terlalu keras, tapi sempat tersungkur ibunya. Itu juga sudah kelewatan batas itu Pak, kalau menurut saya itu. Terus setelah itu yang terjadi apa Pak? Nah, setelah itu ibunya jatuh tersungkur ke sini kan. Oh di sana Sampai sini? jatuh ke sini. Sampai jatuh ke sini. Nah, setelah jatuh, Al-Qur'annya juga jatuh berantakan kan. Astagfirullahaladzim. Nah, setelah menendang ibunya ya, anaknya itu tadi sama tertawa-tertawa kan. Ibunya menangis di sini sambil menangis. Itu berapa Iya, ya? betul. Ibunya tidak mengucapkan apa-apa. Cuma ibunya ini mengelus dadanya seperti ini. Nelongso. Kok bisa-bisanya anak yang dari kecil dirawat, dari kecil dimandikan, disuapin, dirawat dengan kasih sayang, sekarang sudah besar durhaka sama orang tuanya. Tega. Hatinya tidak terima ibunya ini. Tiba-tiba waktu itu juga kan. Ya. Tiba-tiba waktu itu juga Mbak Yanti yang anaknya itu tadi ya. Iya. Langsung ininya kan. Ada moncongnya. Asyik. Moncongnya seperti anjing. Iya. Terus tiba-tiba bulunya ini lebat. Bulunya lebat. Itu hewan itu ya? Betul seperti hewan. Anjing. Persis seperti anjing. Ekornya tumbuh kan. Tumbuh ada ekornya. Padahal itu ibunya nggak ngucapin apa-apa. Nggak ya? ngucapin apa-apa. Cuman rasanya hati. Cuman perasaannya itu merasa nelongso gitu loh. Terus Qurannya juga jatuh berantakan. Lalu tiba-tiba Mbak Yanti anaknya itu tadi tiba-tiba berubah wujud menjadi seekor anjing dan nggak bisa ngomong juga. Akhirnya setelah itu Akhirnya setelah anak itu nggak berani pulang. nggak berani pulang kan, langsung lari ke kebun karena malu gitu loh. Si Nah, ibu ini. sekarang ibu ini nangis karena kasihan. Iya. Padahal ibunya ini nggak pernah punya keinginan anaknya menjadi seperti itu, tidak mengutuk anaknya seperti itu, tapi cuman perasaannya yang nggak terima. Nah itu mungkin karena ridho ibu ya, ridho orang tua, ridho Allah juga kan ya. Iya. Jadi karena mungkin Allah mendengar apa yang menjadi keluh kesah hatinya ibu ini, Apalagi sehingga juga pas mengaji, ya itu kalau tadi, Quran. apalagi pas mengaji, sehingga akhirnya anak itu tadi menjadi anjing gitu kan. Mungkin kan biar ceritanya ini tidak hanya sekedar omongan saja. Ya. Mungkin bisa Pak RT ini mengantar kita ke persembunyiannya atau lokasinya Mbak Yanti. Apa jauh apa dekat? Monggo, tapi ya agak jauh kan, ke mana namanya? Kebun Jati. ke kebun belakang sana kan. Mungkin Agak apa. jauh. Tapi Sebentar, saya izin dulu ke Iya, orang tapi tuanya, izin boleh dulu. apa enggak? gini, dan mungkin ibunya pesan sekalian, mungkin ketika ke sana mungkin Ya. ibu ada pesan gitu. Iya, iya, coba saya tanyakan ibunya dulu ya kan Iya. ya. Bu, ini kan kita mau sama teman-teman yang lainnya ini mau membantu ya, anaknya yang jadi anjing itu nanti kita kan mau ke sana. Barangkali ada pesan. Oh, maksudnya nggak apa-apa kita ke sana, tapi kalau bisa minta didoakan supaya kembali lagi normal, tidak jadi anjing gitu kan. Gimana kan? Bisa kan? Ya, Ke sana. kalau memang ibunya memang sudah memaafkan, insya Allah kita juga akan bantu. Gimana Bu? Ibu memaafkan. Kalau ibunya ini gimana Bu? Sudah bisa memaafkan anaknya ya? Sudah memaafkan anaknya itu. Memang hati orang tua itu sangat mulia, meskipun anaknya itu sebagaimanapun juga perilakunya, bagaimanapun juga itu adalah anaknya sendiri. Iya. Dan memang ibu ini berhati mulia, tetap mau memaafkan. Oke, tidak panjang lebar kan, ayo kita Kita ke sana. Bu, mohon izin Bu, saya mau ke anaknya sebentar Bu ya. iya. Ayo, siap. Bisa tidak tapi bilang? Kita ikuti Pak RT yang membantu mencari atau menemukan lokasi dari si anak atau Mbak Yanti ya, namanya. Ini apa namanya? Ini Mas ya. Ya. Ini kan cuacanya kan hujan. Coba Iya. yang melihat ya. Ya kan hujan Iya, kan, hujan. hujan. Ini Iya, iya. coba saya lihat,
Semen tunggu di sini dulu, saya coba cari ke sana-sana. Iya. Saya lihat dulu sebentar ya. Nggak apa-apa nanti ya, mohon maaf ya. Dia posisinya ada di mana nanti Semen saya kasih tahu. Iya, betul. Tunggu di sini sebentar, Iya, saya iya. ke sana ya. Bentar. Ya ini Pak RT ternyata punya antusias jiwa sosial yang sangat tinggi nih ya. Karena memang tidak seperti RT-RT yang lainnya ya, kalau ada maunya saja. Gimana? Waduh. Waduh kan? Ya. Nggak ada. Gimana? Ada di sini kan? Mana? Ternyata Semen mundur sebentar, sana mundur kan. Ternyata saya cari ke sana-sana itu Gimana kan? nggak ada kan? Soalnya apa? Hujan gitu loh. Soalnya oke. hujan ya kan. Nah ini tadi saya cari ternyata pulang Pulang tapi di belakang rumahnya. di belakang rumahnya ini. Pulang coba lihat dari sini. Ini nih. Itu dia melihat. Itu dia. Itu dia kan? Iya kan? Ya, iya. Alhamdulillah ternyata mau pulang. Ya Allah, sampai orang. Ini. Tapi nggak apa-apa kesini nggak bahaya kok. Karena apa? Karena ini kan manusia. Nggak apa-apa. Ini kan coba Semen kesini kan. Ini. Sabar. Ini ya Mbak Yanti itu tadi. Wajah tadi kayak gini kan? Iya nangis saja kayak gini. Dia memang menangis terus. Loh. Ini tadi saya cari ke sana-sana, nggak ketemu. Ya, saya cari ke sana nggak ketemu. Kan tutup bidang itu. Ternyata di sini. Anunya itu kan? Auratnya ini ya? Iya, auratnya kan. Kan tutup bidang. Kelihatan manusia itu. Tuh, saya tutup. Ya. Ya. Loh, Trombosi. karena apa? Karena memang sudah binatang kan. Ya. Oh, sudah. Menyesal dia menyesal. Loh. Enggong kan. Ya Allah, kasihan saya. Gimana saya di sini ada? Terus ya. Itu bilang ojo oleh kalau ya Allah, sik mekang-mekang sok lagi. Ini sebenarnya Mbak Yanti ini cantik sekali. Cantik ya, Kang? Cantik sekali. Ya, tapi karena perbuatan yang di luar batas itu ya Kang ya. Iya. Ya Allah, ini buat pelajaran kita semuanya ya teman-teman ya, kalau memang ketika kita dianugerahkan oleh Tuhan yang Maha Esa ini sebagai hamba yang sempurna ya, diberi wajah cantik, anggota tubuh yang lengkap dan juga punya kesempurnaan yang lain, kita harus bisa memanfaatkan ya, bahwasanya memang kita sebagai hambanya harus pandai bersyukur. Karena apa? Kalau kita tidak bersyukur, maka nikmat yang akan diberikan Tuhan itu akan diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Kang? Kita gimana? Langsung ke anu aja ya? Enggak apa-apa ya, enggak apa-apa. Ini sudah mau maghrib ya, kalau ada adzan ya Kang? Ya berarti dulu aja nggak apa-apa kan? Gimana? Terus Gimana, kan aja nggak nggak apa-apa tak? Loh, ya iya kan? Ya kayak kita langsung ke bawa ke ibunya aja. Tapi dulu apa memang menyesal atau enggak ini anak ini? Tanya dulu. Tanya dulu Kang. Enggak, Menyesal apa enggak? adanya kan? Menyesal ya? Menyesal ya Kang? Menyesal. Tapi karena memang nasi sudah menjadi bubur, tapi ya Allahu alam ya, karena memang Allah juga pemaaf. Ya. Semoga ibunya juga punya hati yang berjiwa pemaaf juga ya. Tapi kalau melihat tadi tanya Pak RT tadi kan katanya mau berharap anaknya kembali normal ya. Iya betul. Ya semoga saja ya. Tapi anaknya ini benar-benar terus dan mau bertobat nasuha enggak ini? Iya. Ya, kayak gini kan kasihan kan. Ayo kok ngene lah. Ya Allah. Gimana? Ini gimana kan? Tunggu sebentar kan ya? Iya, iya, Tunggu gimana? sebentar. Tak apa? Tak ngambil sesuatu saya kan. Oh gitu. Kasihan. Coba Iya, sebentar. iya. Sebentar. Kemana lagi? Saya tinggal sebentar kan ya. Saya mau nanya ibunya tadi dulu kan. Oh Saya iya. coba saya tanya ke ibunya dulu ya. Iya, iya. Kasihan, iya kan. Iya. Sebentar. Ya sepertinya teman-teman, wajah dari Mbak Yanti yang konon dia adalah gadis desa yang sudah punya semati dengan kecantikannya, kecerdasannya, tapi sayang tidak diimbangi dengan kekuatan iman ya, kekuatan manusia-manusia yang sudah punya energi-energi positif ya tentunya ya, tapi sudah terpengaruh dengan HP ini ya, jadi wes patut tenanan ya. Sudah, Kang. Ya Allah.
Ya Allah. Sudah, tadi saya sudah ngomong ke itu, Iya, iya, iya. ke ibunya. Ya Allah. Ibunya sudah saya bilangin. Ngapain itu? Kok Katanya belak-belak memaafkan ibunya. Ibunya memaafkan. Dengar akan ini kan. Iya. Dengar Iya. kasihan ini. Menyesal ini kan. Iya, nggak sebel dong, nggak sebel dong. Kok bukan Kasihan. protes kan? Iya, jaga. Ini kayaknya kayak menyesal ini kan. Gimana ini? Gimana ini? Kita doain aja dulu kan. Gitu aja. Karena ini kan kejadiannya belum lama ya kan. Barangkali dari mas-masnya ini ada yang bisa membaca doa apa atau doa apa. Barangkali nanti bisa kembali ke wujud Oke, sini aja. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba interaksi karena memang kelihatannya anak ini sudah Menyesal. benar-benar atau bersungguh-sungguh menyesal ya. Dan juga kekuatan dari orang tuanya tadi memang memaafkan. Bisa tolong Pak RT disampaikan kalau memang anak ini mau mengikuti apa yang menjadi instruksi dari saya nanti, semoga nanti bisa merubah, paling tidak kita berusaha dambot atau tangannya atau memang wajahnya kita akan berusaha ya teman-teman. Oke, coba suruh istighfar sebanyak-banyaknya, tapi dalam mulut dan hatinya, tapi Saya pelan-pelan bantu aja. juga enggak apa ya. Istilahnya iya. Berarti istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus sampai benar-benar menangis, menetes air mata. Benar menyesal ya. Iya, sampai keluar air matanya ya. Ayo. Menangis sejadi-jadinya. Ini duduknya yang bagus Bayanti. Ya Allah. Ayo, Bagus Bayanti. misal ya, istighfar yang banyak. Ya, taubatan nasuha, sholawat nariyah. Sholawat nariyah. Sholat Naria ya. Ya, 7 kali. Sholat Naria 7 kali. Ya, tangannya di atas. Sudah. Oke, suruh pejamkan mata atau wajahnya suruh nutupi dengan tangan. Wajahnya suruh nutupi dengan tangan. Ya, oke. Oke, ya, dalam hitungan insya Allah tidak sampai 10 detik ya saya akan bantu ya. Astagfirullahaladzim. Kita bacakan sholawat ya, sholawat Jibril ya. Sholawallahu ala Muhammad. Sholawallahu alaihi wasallam. Sholawallahu Sholawallahu. Silakan turunkan tangannya. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, ini kan benar. Cantik ya. Ya Allah, alhamdulillah ya. Oke, semoga video ini kan bisa cantik, bener-bener ya. cantik kan. Ya, karena memang ridho Allah, ridho walidain ya. Bahwasanya ridho Allah itu tergantung dari ridho orang tua. Oke, semoga video ini bisa kita ambil hikmahnya. Oke, Kita ajak ke sana ya. ya, oke. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.